Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today bersama saya Nata Arman. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan bonus bagi peraih medali emas dari 500 juta menjadi 1 miliar rupiah. Hal ini disampaikan saat memimpin seremoni pelepasan kontingen Indonesia pada ajang SEA Games Thailand 2025. Presiden Prabowo Subianto memimpin seremoni pelepasan kontingen Indonesia pada ajang SEA Games Thailand 2025. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo memberikan motivasi kepada atlet dan juga ofisial. Ia menyebut kehormatan mewakili Indonesia tidak dimiliki semua anak bangsa dan meminta para atlet berjuang sepenuh hati dan memberikan yang terbaik. Presiden juga mengumumkan kenaikan bonus bagi peraih medali emas dari 500 juta menjadi 1 miliar rupiah. Kenaikan bonus peraih medali emas menjadi 1 miliar rupiah diharapkan menjadi penyemangat sekaligus menunjang karir atlet berprestasi. Berikan yang terbaik, berikan segala yang bisa kau berikan, karena ini adalah ajang membela kehormatan seluruh bangsa Indonesia. Kau adalah wakil-wakil dari hampir 300 juta anak Indonesia. Menpora bagaimana yang dapat medali emas akan kita kasih insentif. Anggaran 500. Ya, bisa dinaikkan jadi 1 miliar gitu. Diketahui sebanyak 1.021 atlet dan ofisial akan bertarung di 48 cabang olahraga dari total 51 cabang yang dipertandingkan. Indonesia menargetkan finish di peringkat 3 besar dengan perolehan 80 emas. Dari Jakarta, Camar Henda, Damar Wijaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, erupsi sekunder kembali terjadi pada Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Akibatnya banjir lahar dingin terjadi hingga mengganggu aktivitas warga. Ini Pak, Kali Lanang tambah merajalela. Asap pekat bercampur abu vulkanik membumbung hingga membuat jarak pandang terganggu. Akibatnya jalur penghubung Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang sempat ditutup lantaran membahayakan pengendara. Salah satu pengendara yang nekat melintas panik dan berusaha menjauh dari puncak erupsi. Selain berdampak pada jalur Lumajang Malang, 2 rumah yang berada di tepi jalur aliran lahar rusak tersapu material banjir. Pemirsa, memasuki hari kedua, banjir akibat luapan Sungai Citarum yang merendam 3 kecamatan di Kabupaten Bandung masih terjadi. 1.300 rumah warga terendam banjir dengan titik terdalam mencapai 120 cm. Hingga Sabtu siang, banjir akibat luapan Sungai Citarum masih merendam permukiman warga di 3 kecamatan, Bale Endah, Dayakolot, hingga Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ketinggian air yang merendam permukiman warga ini berkisar antara 80 hingga 120 cm. Warga terpaksa menggunakan ojek perahu agar dapat beraktivitas di luar permukiman. Di Kecamatan Dayakolot sedikitnya ada 1.300 rumah warga yang terendam banjir. Warga juga menyampaikan hingga saat ini belum ada bantuan dari pemerintah setempat. Sudah surut lagi. Nah, baru kemarin hujannya juga berturut-turut hingga semua bagai wilayah. Jadi terdampaknya di sini khususnya di Kecamatan Dayakolot, Desa Dayakolot. Ini berapa meter ini Pak? Ini kurang lebih ada 120 lah. Warga berharap banjir di wilayah mereka dapat segera surut. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca banjir, kayu-kayu gelondongan memenuhi desa Sekumur di Aceh, Tamiang, Aceh. Akibatnya akses jalan terputus dan warga terisolasi. Wa inna ilaihi rajiun.
Warga desa Sekumur, Aceh Tamiang, Aceh kesulitan beraktivitas karena desa mereka dipenuhi kayu gelondongan usai banjir setinggi hingga 7 meter menerjang wilayah mereka. Mereka kesulitan untuk mengangkut kayu-kayu jumlah besar dalam skala yang besar dan juga banyak ini. Bahkan kayu-kayu ini juga menutupi akses jalan sehingga bantuan pun sulit untuk disalurkan. Sementara itu ada 280 rumah hilang akibat tersapu banjir bandang. Banjir melulu lantakkan kampung Sekumur. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sido Today bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, pemerintah pastikan penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT telah dilakukan serentak hingga akhir tahun 2025. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto memantau langsung pembagian BLT masyarakat di kantor Pos Premier Rawamangun, Jakarta Timur pada Kamis sore. Pada triwulan keempat 2025, pemerintah menargetkan penyaluran BLT kesejahteraan rakyat kepada 35,5 juta penerima manfaat dengan alokasi anggaran mencapai 31,95 triliun rupiah. Bantuan tersebut disalurkan untuk periode 3 bulan hingga nilai 900.000 per penerima. Bahkan hingga kini realisasi penyaluran telah mencapai sekitar 75%. Kemudian saat meninjau proses penyaluran, Erlangga pun menegaskan bahwa evaluasi sementara menunjukkan pelaksanaan distribusi bantuan berlangsung baik. Jadi ini akan diselesaikan sampai bulan Desember. Ya, seluruh Indonesia. Tidak ada, semua rata. Ya. Ini kalau kita tahu daerah Sumatera juga akan diberikan sama atau seperti itu? Sudah diberikan sama, sudah berjalan diberikan sama. Stimulan ini untuk mendorong daya beli masyarakat kan mendorong juga pertumbuhan. Menq Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa mendapati temuan masih banyak subsidi pemerintah yang tidak tepat sasaran dan dinikmati oleh masyarakat golongan kaya dan super kaya di Indonesia. Hal tersebut terjadi akibat sejumlah kendala dalam hal penyaluran subsidi dan desain subsidinya. Terkait dengan hal tersebut, Purbaya akan mengubah atau mendesain ulang subsidi pemerintah agar tepat sasaran. Desain baru pemberian subsidi itu akan berupa pengetatan penyaluran supaya tidak ada lagi salah sasaran, seperti masih yang dinikmati oleh masyarakat golongan kaya. Penyaluran subsidi utamanya itu, jadi kita analisa dan kita lihat-lihat ternyata ada beberapa kendala dalam hal penyaluran subsidi, dari sisi desainnya juga ada. Jadi kita lihat masih ada yang relatif kaya atau kaya, berkaya atau biasanya mungkin yang masih mendapat subsidi. Nanti kita ke depan akan lihat gimana perbaikannya. Kita simpulkan sih tadi dalam 2 tahun ke depan kita akan mendesain strategi subsidi sehingga itu tepat sasaran, dan yang kaya sekali mungkin DC 8, 9, 10 subsidinya akan kurang signifikan. Kalau perlu uangnya kita balikin yang DC 1, 2 tidak miskin. Itu kira-kira.